Yo football fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini, spesial World Cup 2026. Jadi gak cuma ngebahas Chelsea, kali ini Bridge of Blue juga akan mengcover berita-berita dari World Cup sepanjang pagelaran ini ya. World Cup yang akan dimulai tanggal 11 Juni nanti, ini menyisakan beberapa hari aja. Dan kelihatannya akan seru ya di musim ini karena ada penambahan tim dari yang awalnya 32 menjadi 48. Dan kemungkinan besar ini banyak tim-tim yang debutan di World Cup kali ini dan juga menjadi possibility untuk masuk lebih jauh lagi tim-tim yang mungkin middle to up ya seperti Jepang dan juga beberapa tim lainnya. Ini akan sampai jauh di World Cup kali ini. Nah ini menarik banget tapi sebelum gue mulai gue pengen sapa-sapa dulu seluruh football fans yang sudah bergabung di channel ini ya. Ada yang dari Jakarta, ada dari Bandung, ada juga dari Surabaya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung dan langsung aja penuhin kolom komen di bawah ya pendapat kalian mengenai World Cup kali ini dan juga apa harapan kalian atau berita-berita seperti apa yang pengen kalian dengar dari Bridge of Blue untuk menemani kalian di World Cup kali ini ya. Nah, sebelum gue mulai, tapi ini mungkin basic banget ya di video kali ini gue akan menjelaskan mungkin secara cepat aja merimain kembali sebelum World Cup ini dimulai seperti apa sih format World Cup yang baru ini ya. Selain itu juga mungkin gue akan membahas beberapa tim yang mungkin menjadi unggulan dan juga membacakan prediksi-prediksi dan peraturan baru yang terjadi di World Cup kali ini ya. Nah kita mulai aja, ini ada World Cup yang 8 hari lagi akan dimulai ya. Berarti kalau gue take video ini launching sekitar 7 hari lagi berarti ya. Nah ini World Cup saat ini 2026 ini edisi yang kali ini akan ada perubahan yang cukup signifikan ya. Baik secara peraturan maupun jumlah peserta di kompetisi kali ini. Yang awalnya World Cup di edisi terakhir yaitu di tahun 2022 ini sudah diisi oleh 32 tim ya. Ini kalau nggak salah perubahannya di tahun 2002 ya kalau nggak salah ya. Nah ini di tahun 2026 ini berkembang menjadi 48 negara saat ini ya. Jadi dibagi 12 grup, masing-masing tetap berisi 4 grup dan 2 tim teratas dari setiap grup ini akan lolos ke babak 32 besar ya. Dan ditambah lagi akan ada 8 tim ini yang akan menjadi peringkat 3 terbaik. Ini diambil dari goal different ya awalnya, terus juga setelah itu juga dari head to head ya. Nah, jadi nanti akan dilihat mungkin dari disiplin juga dari mulai pelanggaran kartu dan lain-lain lah. Ini yang akan menjadi kriteria menjadi posisi ketiga terbaik yang akan melaju ke 32 besar. Nah, setelah 32 besar ini akan bekerja seperti biasa, memasuki fase knockout ya, dan sistem gugur sampai akhirnya ke partai final. Nah ini juga akan menjadi salah satu World Cup pertama kali dengan jumlah pertandingan lebih dari 100 pertandingan dalam fase grup sampai ke final ya. Jadi total awalnya dari 2022 ini hanya 64 pertandingan dan di World Cup kali ini jumlah pertandingannya berjumlah 104 pertandingan. Wow, jadi selama 1 bulan ini kita akan benar-benar full disuguhkan walaupun mainnya dari subuh sampai pagi ya. Jadi ini akan sangat menyita waktu kita semua untuk menyaksikan World Cup 2026 ini. Tapi di tahun 2002 kita ingat juga waktu gelaran Jepang Korea itu juga sama ya, mainnya juga pagi. Di Qatar juga kemarin ya sempat juga bermain pagi juga. Jadi ya menurut gue ini hal-hal yang mungkin harus kita adjust sepanjang World Cup ini, jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan gue juga akan mengadakan watch along juga sama World Cup bersama Birds of Blue atau nanti ada di tackle bebas juga. Jadi akan gue announce terus ya dan gue update terus mengenai World Cup. Jadi kalian pastikan follow gue juga di Instagram @nandasugiono karena gue akan selalu update informasinya di sana ya. Nah ini grup-grup yang sudah dibagi di World Cup ya berdasarkan ini gue coba bacain aja hasil dari Opta. Jadi ini bukan analisa gue sendiri ya. Secara statistik ini grup J merupakan Group of Death, ini kalau menurut Opta ya. Jadi grup J ini isinya ada Argentina, Austria, Algeria, dan Jordan. Nah, gue nggak tahu kenapa ini Group of Death, karena menurut Opta ini based on highest average team power ranking. Jadi ini kemungkinan besar tim-tim yang memang cukup excel ya sampai dengan pagelaran World Cup 2026 ini. Nah, di beberapa ini adalah grup-grup yang mungkin gue bacain aja ya dan gue review sedikit dari grup A sampai L yang sudah bergabung dengan yang sudah dipastikan akan bermain di World Cup 2026 ini. Ada grup A itu ada Meksiko itu dari pot satunya, ada South Korea, ada Czech ya, Republik Ceko dan juga South Africa. Nah, di grup A sendiri ini menurut Opta ini yang akan keluar sebagai juara grup adalah Meksiko ya yang menjadi salah satu tuan rumah juga di pagelaran World Cup kali ini dengan 95% chance atau kemungkinan keluar sebagai juara grup dan knockout di grup A ini. Sedangkan di grup B ini ada Kanada, Switzerland, Qatar, Bosnia, dan Herzegovina ya.
Nah, di grup B sendiri ini Swiss yang kelihatannya akan menjadi salah satu tim yang dipastikan akan lolos juga kalau menurut Opta ya. Selain itu juga ada Kanada yang juga menjadi co-host ya, tuan rumah ini di pagelaran kali ini. Tapi kalau Qatar Bosnia ini kalau menurut Opta katanya ini kemungkinannya kecil untuk lolos dari grup di fase di Piala Dunia pagelaran kali ini ya. Di grup C ini ada Brazil, Maroko, Scotland dan juga Haiti. Nah, grup C ini eh, sangat krusial kalau menurut Opta karena di grup C ini banyak tim-tim yang memang punya kemampuan ya dan juga ini grup yang cukup seru kalau menurut Opta gitu ya. Jadi ada 96,9% ini Brazil kemungkinan besar akan lolos dari grup C ini dan Maroko ya di urutan kedua dengan 88,7%. Tapi kalau menurut gue pribadi Maroko ini saat ini secara football power ya ini sudah agak jauh, bukan jauh ya, agak di atas Brazil lah saat ini menurut gue dengan pemainnya, terus juga sistem permainannya Maroko ini sudah Eropa banget dan menurut gue bisa banget buat mengungguli kemampuan individual Brazil. Tapi nggak tahu Brazil di bawah Carlo Ancelotti akan seperti apa karena kita tahu Carlo Ancelotti ini adalah pelatih yang paling bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya ya. Ya mungkin aja nanti Brazil bisa menjadi juara grup dan akhirnya Maroko menjadi runner up ya. Tapi kita nggak tahu karena Maroko juga merupakan semifinalis dari pagelaran World Cup di 2022 kemarin ya dan itu juga cukup mengguncang dunia. Akhirnya harus finish di peringkat ketiga ya. Nah, kemudian di grup D ini juga ada United States ya, ada Paraguay, ada Australia dan juga Turki. Nah, ini kalau menurut Opta United States dipastikan atau punya peluang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain ya untuk lolos ke fase berikutnya dari grup D ini, sedangkan Turki ini juga bisa menjadi potensi untuk runner up ya di grup D kali ini. Kemudian ada grup E, ini ada Jerman, Ekuador, Ivory Coast ya, Pantai Gading dan juga Tunisia. Nah, kalau di grup E ini kemungkinan besar katanya sih akan ada Jerman ya yang dipastikan juga kemungkinan besar lolos dari grup. Tapi kita ingat Jerman di pagelaran sebelumnya terutama di 2018 ya itu juga porak-poranda dan di pagelaran 2022 kemarin juga Jerman tidak terlalu bagus ya penampilannya. Nah, sisanya mungkin kalau dari grup ini mungkin Pantai Gading katanya bisa juga finish di posisi runner up grup E ya. Grup F ini ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Nah, di grup F sendiri ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik karena tiga negara ini memiliki uh, kekuatan sepak bola yang mirip-mirip ya. Belanda, Jepang, dan Swedia ini juga sama-sama tim yang memiliki bermain kolektif ya. Tidak ada superstar di timnya masing-masing. Nah, ini juga yang akan menentukan siapa yang paling menarik ya atau paling mungkin untuk lolos di grup ini. Karena ketiga tim ini kalau menurut Opta memiliki squad dan kemampuan atau power ranking yang sama dan punya peluang sama-sama untuk menjadi juara grup di grup F kali ini ya. Belanda, Jepang, dan juga Swedia. Swedia kita tahu ada Graham Potter yang berhasil membawa Swedia lolos ke Piala Dunia ya. Kalau Jepang kita udah tahu itu juga permainan kolektif yang dibangun dari puluhan tahun lalu ya. Dan makin kesini makin kelihatan kekuatan Jepang di kancah dunia. Ini bisa banget untuk melaju sampai ke semifinal menurut gue. Dan Belanda ini walaupun skuadnya ala kadarnya aja, tapi menurut gue nih Belanda punya kekuatan dalam kolektivitas ya dan juga identitas permainan yang mungkin aja bisa menggedor kemampuan di World Cup kali ini. Dan kita ingat ada kalau nggak salah waktu itu ada pakar matematika ya, ekonom yang memprediksi tiga pagelaran World Cup sebelum-sebelumnya dan semua juara yang dia prediksi itu benar. Nah di World Cup kali ini berdasarkan dari data collection dan juga analisa yang dilakukan oleh ekonom ini, Belanda merupakan salah satu tim yang katanya atau tim yang akan menjadi juara di pagelaran World Cup 2026. Ini menarik banget ya karena kalau Belanda bisa juara ini berarti benar-benar football is back to roots ya. Jadi nggak perlu lagi ada pemain-pemain bintang dan permainan kolektif as a football team itu benar-benar akan menjadi wajah dari World Cup 2026 ini ya. Ini menarik banget untuk melihat grup F ini ya. Kemudian di grup G ini ada Belgia, ada Egypt ya, Mesir, ada Iran dan juga New Zealand. Nah, kalau di grup G sendiri ini kemungkinan besar Belgia ya masih mungkin akan menjadi juara grup di pagelaran kali ini karena selain memang pemainnya juga sudah punya pengalaman ya dan juga pelatihnya yaitu Roberto Martinez juga yang sudah berpetualang di World Cup ini berkali-kali ya dan Belgia juga tidak pernah kekurangan pemain-pemain bintang tinggal gimana nanti mereka memainkan permainannya dan menurut gua di World Cup kali ini Belgia mungkin bisa lolos di grup dari grup G ini ya.
Kemudian ada juga Mesir yang kemungkinan besar akan menjadi runner up dan Iran New Zealand ini juga yang bisa menyodok di posisi ketiga harusnya ya karena dua tim ini memiliki power rank yang sama kalau menurut Opta dan ini juga bisa menjadi perseteruan yang seru juga ya untuk bunuh-bunuhan lolos di grup G ini ya. Kemudian di grup H ini, ini seru banget ada Spanyol, Uruguay, Saudi Arabia dan Cape Verde. Nah ini kalau di grup H ini Spanyol ya. Spanyol ini punya peluang lolos yang cukup besar dibandingkan yang lain, yaitu 75,3% kalau menurut Opta ya, dari grup H ini. Sedangkan Uruguay, Saudi Arabia, dan Cape Verde ini kemungkinan besar Uruguay yang akan menjadi runner up. Tapi kita tahu di dalam pagelaran Piala Dunia apapun bisa terjadi, bahkan di 2022 kemarin Argentina ini kalah melawan Saudi Arabia di pertandingan pertama ya. Walaupun akhirnya Argentina bisa keluar sebagai juara. Nah ini yang tentu akan sangat menarik ya dari grup H ini. Dan kita juga harus ingat Spanyol ini datang ke pagelaran Piala Dunia ini sebagai juara Eropa ya di pagelaran sebelumnya dan juga memiliki kekuatan yang begitu luar biasa baik dari individual maupun kolektif ya. Dan Spanyol ini menurut gue bisa banget untuk berbicara banyak di pagelaran Piala Dunia kali ini ya. Kemudian di grup I ini ada Prancis, Senegal, Norway, dan juga Irak. Nah, ini grup ini akan diisi oleh banyak dark horse di pertandingan kali ini. Tentu Prancis menurut Opta ini akan keluar sebagai juara atau juara grup ya di pertandingan ini dan disusul dengan banyak banget ini Senegal, Norway, dan Irak ini sama-sama bisa lolos sebagai runner up untuk grup I ya. Ini tentu grup ini menjadi grup yang menarik juga untuk disaksikan karena Norway ini juga punya kekuatan secara kolektif setelah di 2022 tidak lolos ke Piala Dunia dan ini menjadi Piala Dunia kedua kalau nggak salah ya setelah 98 untuk Norway. Tentu ini luar biasa seru ya melihat perebutan runner up di grup I ini ya. Bahkan mungkin bisa bunuh-bunuhan untuk menjadi juara grup ya, kita nggak tahu juga. Nah di grup berikutnya ini grup J ada Argentina, Austria, Algeria, dan Jordan ya. Tentu di grup J ini Argentina akan keluar sebagai juara grup menurut gua pribadi ya. Ini bukan menurut Opta karena kalau menurut Opta ini grup J adalah group of death di mana seluruh tim ini punya kesempatan yang sama yaitu 77,1% untuk lolos ke ke knockout berikutnya ya sebagai juara grup. Tapi di balik itu semua, kalau kita breakdown lagi, menurut Opta ini Argentina punya peluang yang jauh lebih besar secara individual karena punya kesempatan 97,8% untuk lolos dari grup J ya kalau dilihat dari secara individual. Tapi kalau secara tim, seluruh tim di grup J ini punya kesempatan yang sama yaitu 77,1%. Dan Austria dan juga Algeria ya ini akan menjadi dark horse juga di pertandingan atau di pagelaran Piala Dunia musim ini dan kita lihat nanti grup J ini akan cukup menarik ya untuk dilihat kira-kira akan seperti apa perkembangan dari dari negara-negara yang berada di grup J ini ya. Grup K itu ada Portugal, Kolombia, Uzbekistan, dan Kongo. Nah ini grup K udah jelas ya pasti kelihatannya Portugal yang akan keluar. Sisanya mungkin menurut gua ini akan 50-50 ya antara Kolombia, Uzbekistan ataupun Kongo ini juga memiliki kesempatan yang sama. Tapi kalau Kongo kelihatannya sulit ya untuk bertahan di Piala Dunia musim ini. Tapi gue mungkin aja salah, gue nggak tahu karena tim Afrika ini punya kelebihan dari fighting spirit ya dan juga mereka nggak punya beban untuk bermain di Piala Dunia. Jadi memang benar-benar for fun dan kadang-kadang itu yang membuat kejutan bagi negara-negara Afrika ya. Tapi kalau kayak Uzbekistan ini juga mungkin agak sedikit tertekan karena ini negara yang baru debut ya harusnya di Piala Dunia kali ini. Dan Kolombia seperti yang kita tahu walaupun punya roots sepak bola yang juga kuat ya tapi memang di beberapa pertandingan terakhir ini tidak mampu keluar atau bisa bicara banyak di internasional ya. Dan terakhir di grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Nah ini juga yang cukup Opta bilang cukup juga seru ya grup ini karena Inggris dan Kroasia ini kemungkinan besar punya peluang yang sama untuk menjadi juara walaupun Kroasia kita tahu tidak terlalu banyak pemain-pemain bintang ya. Tapi kolektivitas Kroasia ini patut diacungi jempol dan di musim ini apakah Kroasia akan bisa mengulang kesuksesan dari beberapa edisi sebelumnya ya bahkan di 2018 sampai ke final atau memang Kroasia hanya akan menjadi negara penggembira aja Piala Dunia ya. Sedangkan Ghana dan Panama, Ghana juga memiliki kekuatan yang luar biasa ya untuk pagelaran kali ini dengan membawa entitas Afrikanya ini Ghana bisa tampil juga cukup berbahaya. Panama ini juga kelihatannya agak sulit ya kembali lagi ke Piala Dunia walaupun sempat bermain di Piala Dunia juga sebelumnya tapi ini akan mungkin agak shaky di awal-awal ya dan Inggris yang kita tahu penuh kontroversi datang ke Piala Dunia pelatihnya adalah Thomas Tuchel ya dan ini yang mungkin akan menjadi peluru atau sandungan bagi Inggris sendiri ya. Nah coba terus pendapat kalian siapa yang akan menjadi
juara grup di masing-masing grup ini ya, dan seperti apa peta kekuatannya. Dan menurut Opta ini Spanyol punya peluang untuk menjadi juara dunia di pagelaran kali ini, yaitu sebesar 16,1% ya, untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Sedangkan Prancis, Inggris, dan Argentina ini sama-sama punya peluang juga untuk menjadi juara Piala Dunia, tapi hanya sedikit aja, 10% sedikit lebih untuk menjadi Piala Dunia, jadi juara Piala Dunia. Jadi empat tim ini yang kelihatannya akan bersaing sampai ke semifinal kalau kata Opta begitu ya. Spanyol, Prancis, Inggris, dan Argentina. Tapi kalau menurut kalian ini beda, coba tulis pendapat kalian. Siapa tim yang kalian unggulkan di Piala Dunia kali ini ya? Tentu seru banget. Nah, ini ada juga update aturan baru dari Piala Dunia. Yang pertama itu ada aturan batas waktu atau time wasting ya. Ini lemparan ke dalam, throw in itu maksimal 5 detik. Jika melanggar maka akan berpindah ke lawan. Yang kedua adalah tendangan gawang, goal kick. Ini diberi waktu 5 detik juga. Kalaupun melanggar, ini akan menjadi sepak pojok bagi lawan. Dan kemudian ada durasi kiper yang diperbolehkan memegang bola. Ini hanya maksimal 8 detik aja ya. Ini untuk mengantisipasi time wasting yang sering terjadi dalam kompetisi-kompetisi format seperti Piala Dunia ini ya. Nah, terus juga untuk pergantian pemain ini hanya diberikan waktu 10 detik ya bagi pemain dari tengah lapangan menuju keluar dan berganti dengan pemain lainnya. Ini kalau lebih dari 10 detik maka pemain tersebut atau pemain penggantinya ini akan ditahan 1 menit di luar lapangan. Jadi selama 1 menit itu tim yang melakukan pergantian akan bermain 10 orang. Nah, ini sempat terjadi juga di laga Jepang melawan Scotland ya, di mana pada saat itu Scotland mendapatkan pelanggaran ini dan Jepang bisa mengungguli Scotland pada saat itu dengan eh, 1-0 ya kalau nggak salah ya, gol dari Jepang di masa pelanggaran ini. Jadi ini benar-benar sangat mempengaruhi karena 1 menit itu cukup lama untuk bermain di lapangan dengan 10 pemain ya. Kemudian juga ada penanganan medis juga di sini ya, perawatan cedera pemain off field yang bukan kiper ya. Ini akan menerima perawatan medis di atas lapangan, wajib keluar selama 1 menit. Jadi nggak bisa lagi tuh guling-guling apa segala macam. Jadi begitu dinyatakan harus keluar cedera, ini medis datang dan harus ditarik selama 1 menit ya. Dan nanti akan masuk lagi setelah laga berjalan dan itu pun harus ada throw in atau pelanggaran atau apapun untuk pemain ini masuk ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengeliminasi pura-pura dramanya cedera para pemain ya. Seperti Neymar di 2014 ya. 2018 ya. Nah, kemudian ada juga taktik saat cedera kiper ya. Ini penjaga gawang yang dirawat di lapangan, para pemain di lapangan dilarang keras berlari ke pinggir lapangan untuk mengadakan huddle taktik dengan pelatih. Jadi selama cedera goalkeeper ini kebanyakan pemain-pemain langsung nyamperin pelatihnya untuk mendiskusikan taktik. Nah, di sini itu tidak boleh lagi ya. Jadi seluruh pemain itu harus berdiri di posisinya, jadi tidak diperbolehkan untuk mondar-mandir di lapangan ya pada saat kiper sedang cedera. Kemudian juga ada dari VAR dan teknologi baru ya. Ini kartu kuning kedua ini bisa direview kalau memang ada keputusan yang 50-50 ya untuk kartu kuning kedua yang menjadi kartu merah. Nah, ini bisa direview VAR juga. Kemudian juga koreksi sepak pojok, ini bisa VAR langsung mengoreksi keputusan wasit ya saat pemberian sepak pojok atau tendangan gawang sebelum bola kembali dimainkan. Jadi kalau ada mungkin yang tipis-tipis gitu ya, jadi corner atau goal kick. Nah, ini VAR bisa mengintervensi di Piala Dunia kali ini. Kemudian juga pelanggaran bola mati, VAR kini dapat meniup peluit intervensi jika ada penyerang yang sengaja melakukan taktik memblokir ya atau bola mati yang ditendang atau di screening ya. Jadi awal-awalnya itu kan banyak juga pemain-pemain yang bandel ya dalam melakukan bola mati. Nah, ini VAR bisa langsung mengintervensi ya untuk mengulang kembali tendangan tersebut atau memberikan hukuman kepada pemain yang menghalang-halangi itu ya. Kemudian juga ada teknologi 3D dan garis lapangan. FIFA melakukan pemindaian digital 3D terhadap seluruh pemain ya, 1248 pemain yang menganimasikan offside jadi lebih akurat ya. Dilengkapi juga dengan teknologi pelacak guna melihat apakah bola sudah sepenuhnya keluar dari garis atau belum tercipta. Jadi kalau nanti kita akan melihat tayangan review VAR, itu udah pemain, animasi pemainnya semua. Jadi sudah sama, nggak ada lagi tuh yang putih-putih seperti kita lihat. Jadi dari bentuk badan dan lain-lain itu akan lebih presisi ya. Jadi garisnya juga akan lebih presisi dan bola gawangnya juga ini katanya bolanya punya chip ya yang bisa bisa dikontrol, maksudnya bisa dicek apakah bola itu memang sudah gol atau belum atau keluar atau offset dan lain-lain ya. Ya, ini semoga menjadi yang lebih menarik lagi ya. Kemudian ini ada larangan juga yang berhubungan dengan rasialisme pada saat itu, yaitu menutup mulut ya. Jadi ini wasit bisa langsung memberikan kartu merah langsung pada saat pemain ada yang melakukan atau mengintimidasi dengan menutup mulut ya. Ini mungkin dari kasus-kasus rasialisme yang terjadi di musim lalu ya. Ini menjadi contoh yang menurut gue baik juga. Jadi kalau memang mau ngomong ya udah langsung ngomong aja kalau ke lawan ya. Tapi kalau ke teman sendiri kelihatannya masih boleh ya untuk menutup mulut untuk menghindari tacticalnya ketahuan ya. Karena kadang-kadang disorot juga kan.
Kemudian juga walk out ini juga sama pemain atau manajer yang memimpin timnya keluar lapangan ya dalam bentuk proses atau protes wasit ini akan di kartu merah dan tim tersebut akan dinyatakan WO ya. Dan kemudian ya, hanya kapten yang boleh memprotes keputusan wasit ya, dan kapten diizinkan mendekati untuk wasit untuk meminta penjelasan. Pemain lain yang nekat atau ikut memprotes ini akan diberi kartu kuning. Nah, ini yang menarik menurut gue dan mungkin bisa juga menjadi pemancing kontroversi di pertandingan Piala Dunia ini ya, terutama pada saat tim-tim Afrika atau Amerika Selatan ini bermain. Nah, ini biasanya bandel-bandel nih. Ini menarik nih. Kemudian juga ada regulasi pendukung itu ada apa water break juga ya di Amerika ini sama seperti Club World Cup kemarin. Jadi akan diberikan 3 menit pada menit ke-22 di setiap babak. Jadi 22 dan berarti 67 ya. 67 itu akan ada water break sepanjang 3 menit. Kemudian ada pemutihan kartu, jadi akumulasi kartu kuning akan dihapus ya setelah fase grup dan setelah babak perempat final. Jadi akan ada 2 kali pemain-pemain yang mendapatkan kartu itu akan di withdraw lagi kartunya dan diulang lagi ya. Jadi kartunya nggak akan berlaku karena di kompetisi ini kan kita tahu kartu kuning 2 kali akan disuspend ya. Ya, itu update-update terbaru dari rules-rules Piala Dunia yang akan dimainkan di ini ya di Amerika. Jadi cukup menarik buat diperhatikan seperti apa nanti implementasinya ya. Tentu ini akan menjadi project pilot untuk kompetisi-kompetisi Eropa di musim depannya biasanya akan diterapkan di Premier League, La Liga, Champions League dan lain-lain ya. Tentu ini akan mengubah kemampuan atau mengubah cara bermain sepak bola lagi menjadi lebih baik lagi dan semoga menjadi lebih kompetitif dan juga lebih seru lagi ya. Nah ini update sedikit pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol. Dua-duanya akan digunakan jersey ini ya, jersey away dua-duanya karena mirip-mirip. Cuma away-nya doang yang nggak mirip ya. Ini akan terjadi di partai pembuka antara Spanyol melawan Uruguay ya. Nah ini penampakan jersey-nya juga. Ini Spanyol ya. Lamine Yamal yang akan debut juga di World Cup kali ini. Kita lihat seperti apa nanti eh, kemampuan Lamine Yamal dan semoga aja nggak cedera ya. Karena ini pasti seru banget. Dan Uruguay, nah ini yang seperti Wakanda itu ya. Garis-garis ini ya. Nah, ini adalah list negara-negara yang punya final terbanyak di Piala Dunia. Ada Jerman dengan 8 final, Brazil dengan 7 final, dan Argentina dengan 6 final. Sayangnya memang selain Jerman ini klub apa negara-negara Eropa lain ya belum banyak yang sampai ke final ya sebanyak negara-negara ini. Tapi kita lihat apakah Inggris bisa kembali lagi ke final ya atau Belanda juga bisa masuk ke final atau Spanyol ya. Kita lihat aja nanti ya. Nah, ini juga kiprah Inggris ini cukup menarik ya untuk dilihat di pagelaran Piala Dunia kali ini setelah kemarin di 2022 ini hanya sampai ke quarter final. Sebelumnya di 2018 ini fourth place, 2014 ini musim terburuk ya group stage ya, 2010 round 16, 2006 quarter final dan 2002 quarter final ya. Nah, di 2026 ini Inggris sempat menjadi perhatian hampir di seluruh edisi World Cup ya. Inggris ini selalu diunggulkan tapi selalu mengecewakan. Nah, ini yang akan coba diubah oleh Thomas Tuchel ya dengan karakternya. Dia membawa pemain-pemain yang memang cukup kontroversi dan ini juga yang akan menjadi pembuktian bagi Thomas Tuchel apakah dia mampu membawa Inggris sampai ke final dan juara World Cup kali ini atau justru sebaliknya ya. Jadi ini yang akan cukup menarik untuk kita lihat seperti apa nanti seperti apa sepak terjang Inggris di Piala Dunia kali ini ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama rekapan atau berita Piala Dunia ini, coba tulis di kolom komen. Kasih likes juga ya. Dan kasih inputan kalian juga. Kita bakal bahas apa di Piala Dunia kali ini. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype video ini supaya makin banyak football fans yang tahu mengenai channel ini ya. Walaupun gue ngomongin Chelsea melulu, tapi ini gue juga ngomongin Piala Dunia di pagelaran kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung tim favorit kalian negara-negara. Kalau gue sih Inggris, gue nggak tahu kalian siapa. Coba tulis di kolom komen. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bye.